Selamat siang semuanya, nama saya Melisa dengan NIM 2110417253. Di sini saya akan menjawab soal latihan. Soal pertama, jelaskan definisi visi, misi, dan strategi. Jelaskan pula bagaimana misi dan strategi sebuah organisasi mempunyai tujuan yang berbeda. Visi adalah tujuan jangka panjang yang ingin dicapai, cita-cita atau hal yang ingin dilakukan di masa depan. Visi umumnya hanya terdiri dari beberapa kalimat atau pernyataan saja. Misi merupakan langkah, strategi, cara untuk mewujudkan visi yang ingin diciptakan. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan, sedangkan rencana-rencana yang lebih rinci digunakan untuk mencapai sasaran. Perbedaan misi dan visi. Misi dapat diartikan sebagai alasan pendirian organisasi, memberikan batasan dan fokus, serta menjawab pertanyaan tentang apa yang akan diberikan kepada masyarakat sehingga dengan misi bisa mengetahui arah tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Sedangkan strategi dapat diartikan sebagai rencana tindakan untuk mencapai misi, memperlihatkan bagaimana misi yang akan dicapai. Soal nomor 2. Berikan argumentasi saudara mengapa manajemen operasi harus menuju operasi lingkungan global. Sebutkan pula faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan strategi operasi di lingkungan global dan pelaksananya. Strategi global memiliki tingkat sentralisasi yang tinggi, di mana kantor pusat mengkoordinasikan organisasi untuk mengupayakan standarisasi dan pembelajaran antar pabrik sehingga dapat menghasilkan skala ekonomis. Strategi ini tepat saat perusahaan ingin berfokus pada pengurangan biaya, tetapi tidak disarankan. Strategi global ini membuat Texas Instruments dapat membangun pabrik dengan ukuran optimal dengan proses-proses yang serupa, dan kemudian memaksimalkan proses pembelajaran dengan komunikasi yang terus-menerus di antara pabrik-pabriknya. Hasilnya adalah penghematan biaya yang efektif bagi Texas Instruments. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan strategi operasi di lingkungan global dan pelaksananya. Faktor yang pertama yaitu kekuatan dan kelemahan pesaing, serta perjanjian dengan pemasok dan distributor. Yang kedua, permasalahan lingkungan, teknologi, hukum, dan ekonomi yang ada sekarang dan yang akan datang. Yang ketiga yaitu siklus hidup produk, yang mungkin menentukan batasan-batasan strategi operasi. Yang keempat yaitu sumber daya yang tersedia dalam perusahaan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu penggabungan strategi dengan strategi perusahaan dan area-area fungsional lainnya. Soal nomor 3. Jelaskan strategi operasi di tingkat unit bisnis menurut M. Porter. Menurut Mikhail Porter, strategi adalah alat untuk mencapai suatu keunggulan bersaing. Strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang hendak dicapai. Strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Soal nomor 4. Jelaskan tentang model pengembangan strategi operasi. Model strategi operasi adalah strategi fungsional yang diarahkan oleh strategi bisnis dan akan menghasilkan suatu pola yang konsisten dalam keputusan. Yang kelima itu sebutkan tipe-tipe yang ada dalam pembuatan kebijaksanaan strategi operasi. Tipe yang pertama yaitu menetapkan target sasaran kerja, batas toleransi untuk target, standar, strategi, serta rencana operasional. Yang kedua yaitu mengukut posisi yang berhubungan langsung dengan sasaran pada periode waktu tertentu. Jika hasilnya di luar batas tersebut, maka dibutuhkan tindak perbaikan. Yang keempat yaitu menganalisa penyimpangan pada batas toleransi yang telah ditetapkan. Yang keempat, melaksanakan modifikasi jika dibutuhkan. Sekian dari saya, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.